Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Risti Lestari dengan NIM 1903011142. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Manajemen di kelas 4B sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan analisis bisnis e-commerce dengan judul Indovision. Untuk yang pertama yaitu sejarah dari perusahaan PT MNC Sky atau Indovision. PT MNC Sky Vision didirikan dengan nama PT Malicha Nusa Semesta di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1988. Berdasarkan Akta Pendirian nomor 80 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan nomor C24952 tanggal 3 Juni 1989, Perseroan telah melakukan perubahan nama menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala pada tahun 1989. Berdasarkan Akta nomor 391 tanggal 29 Juli 1989 dan pada tanggal 3 Desember 2006, Perseroan lalu berganti nama kembali menjadi PT MNC Sky Vision. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan terakhir seperti yang ditetapkan dalam Akta nomor 66 tanggal 15 Maret 2012, maksud dan tujuan Perseroan meliputi bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan. Pada tahun 1998, Indovision menjadi yang pertama dan salah satunya TV berlangganan yang menyiarkan program dengan frekuensi S-band. PT MNC Sky Vision adalah perusahaan memegang lisensi pendistribusian tayangan televisi berlangganan melalui satelit pertama di Indonesia. Pada tahun 1998, MNC Sky Vision melapori siaran digital melalui satelit Indostar 1 dengan menghadirkan Indovision sebagai produk TV berlangganannya. Untuk memperluas penetrasi pasar televisi berlangganan di kelas menengah pada tahun 2007, MNC Sky Vision meluncurkan produk dengan harga lebih terjangkau, yaitu Top TV. Melakukan distribusi tayangan menggunakan satelit Indostar 2 dengan frekuensi S-band yang tahan terhadap perubahan cuaca tropis di Indonesia. Indovision dengan Top TV mampu mendistribusikan tayangan dengan kualitas gambar dan suara yang optimal ke seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah pelanggan lebih dari 2,5 juta. Saat ini sudah sedikit optimal ke seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah pelanggan yang sekitar 2,57 juta tadi, menempatkan diri sebagai pemimpin pasar televisi berlangganan di Indonesia yang memiliki 130 channel dan 37 channel. PT MNC Sky Vision adalah pelopor dari industri televisi berlangganan di Indonesia yang memulai layanan DTH pada tahun 1994 dan memberikan pilihan satu saluran terbaiknya dengan 32 channel eksklusif. MNC Vision saat ini merupakan operator terbesar DTH di Indonesia dengan penetrasi pasar mencapai lebih dari 70%. Menggunakan satelit frekuensi S-band, tayangan MNC Vision sangat cocok digunakan sekali di daerah tropis seperti di Indonesia. MNC Sky Vision adalah perusahaan pemegang lisensi pendistribusian tayangan televisi berlangganan melalui satelit pertama di Indonesia. Pada tahun 1998, Perseroan mempelopori siaran digital melalui satelit Indostar. Penetrasi pasar televisi berlangganan di kelas menengah. Pada tahun 2007, Perseroan meluncurkan produk dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu Top TV. Perseroan menawarkan portofolio layanan TV berlangganan terlengkap dengan tayangan berkualitas unggulan untuk semua segmen konsumen Indonesia dengan kebutuhannya. Setelah sukses dengan merek TV berlangganan pertamanya yaitu Indovision, Perseroan pun mulai melancarkan strateginya dalam rangka memperluas penetrasi pasar dengan meluncurkan 2 merek tambahan dengan segmentasi yang berbeda dari Indovision yang menargetkan keluarga kelas menengah ke atas,
Yang kedua yaitu merek tersebut adalah Top TV dan Okevision. Diperkenalkan pada tahun 2007, Top TV secara khusus menyasar segmen konsumen menengah ke bawah dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk bidang usaha yang saya teliti yaitu Indovision. Indovision termasuk ke dalam jenis e-commerce O2O atau online to online karena masuk dalam lingkungan digital untuk melakukan pembelian barang atau jasa dari fisik. O2O dianggap memiliki potensi besar untuk dikembangkan pada industri e-commerce Indonesia dikarenakan konsep O2O mempermudah konsumen dalam membeli barang dan tidak ditemukan di pasar konvensional lainnya. Untuk jenis atau produk jasa sendiri, yang pertama yaitu layanan internet yang dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang menghubungkan pemakai komputer di mana di dalamnya terdapat berbagai macam layanan antara lain seperti email, e-commerce, e-banking, e-learning, e-government, mailing list, www, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu parabola, merupakan antena berdaya jangkau tinggi yang dirancang khusus komunikasi radio. Yang ketiga yaitu TV satelit atau saluran, televisi yang dipancarkan dengan cara mirip seperti komunikasi satelit serta bisa disamakan televisi lokal atau kabel. Untuk alamat situs atau nama marketplace dari Indovision yaitu bisa mncvision.id, tokopedia.com, www.mncskyvision, Google Play atau minimarket. Untuk uraian analisis, Indovision adalah sebuah stasiun televisi satelit berlangganan yang diselenggarakan oleh PT MNC Skyvision. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1988 ini memulai memasarkan produk jasanya pada awal 1994. Pada mulanya, Indovision menggunakan jasa satelit Palapa C2 untuk menggunakan transport dan sistem broadcasting serta menggunakan analog dengan frekuensi C-band. Namun, kemudian dirancanglah proyek pembuatan dan peluncuran satelit Indostar 1 yang kini dikenal dengan cara satelit Cakrawarta 1 yang khusus menggunakan frekuensi S-band dengan menggunakan decoder dan antena parabola mini berukuran diameter 80 cm. Untuk keunggulan dari Indovision sendiri adalah yang pertama merupakan operator televisi berlangganan melalui satelit pertama di Indonesia. Yang kedua yaitu memiliki pilihan produk Indovision yang dapat menjangkau seluruh lapisan pasar televisi berlangganan di Indonesia. Yang ketiga yaitu satelit Indostar 2 yang digunakan memiliki jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia hingga tayangan-tayangan dari Indovision dapat dinikmati oleh pelanggannya di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu teknologi digital yang digunakan memberikan kualitas gambar dan suara jernih untuk seluruh tayangan Indovision. Yang kelima, dengan menggunakan decoder digital dan antena parabola mini berdiameter hanya 80 cm, perangkat keras Indovision sangat mudah ditempatkan dan dipindah-pindahkan. Yang keenam, yaitu saluran televisi Indovision memiliki kemampuan yang dapat ditayangkan dalam alternatif pilihan dari satu bahasa. Kekurangan dari Indovision tersendiri yaitu ada 3. Yang pertama, membayar. Kenapa harus membayar? Kalau ada yang gratis, saluran TV gratis banyak tinggal pilih. Faktanya, saluran TV yang banyak jumlahnya itu belum tentu kualitas acaranya baik untuk kita tonton. Lalu yang kedua yaitu biaya berlangganannya mahal. Untuk pasang Indovision dikenai biaya pemasangan kurang lebih 200.000, belum biaya langganan sesuai paket yang kita pilih. Taruh kata kita pilih paket Venus sebesar 149.000, total kita mengeluarkannya duit sebesar kurang lebih 349.000. Yang ketiga yaitu kalau kita berlangganan Indovision, tetangga kita pasti tidak mengetahui karena rumah kita bertambah aksesoris parabola mini. Bagaimana ekonomi kita lagi? Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.